Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Tan Gibbs. Kali ini akan membahas eh, tentang cinta ya. Ini persoalan cinta ini sebenarnya. Cinta apa itu? Ya, cinta ya pokoknya tentang cinta ya. Bagaimana perasaan eh, Anda ketika dulu jatuh cinta pertama kali? Sebenarnya jatuh cinta itu berawal dari kita kecil. Jatuh cinta kepada orang tua, ayah, ibu. Setelah itu kita jatuh cinta kepada keluarga besar kita. Nah, mungkin itulah cinta secara umumnya. Cinta secara khusus itu ketika kita beranjak dewasa, beranjak besar, dari yang namanya kata orang itu dari SD itu ada cinta monyet, SMP juga masih cinta monyet, terus SMA puber kek. Nah, baru itu mau lulus SMA itu namanya cinta-cinta yang benih-benih yang menimbulkan cinta sayang. Kalau kita itu nggak bisa jauh dari dia, harus memiliki dia, selalu sama dia gitu, Mas Towi. Ya, jadi menurut Mas Ukir ini katanya cinta didefinisikan seperti itu ya. Iya. Dan saya mau tanya ini pengalaman percintaannya, maksudnya pernah nggak mengalami percintaan yang lama terus ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Kalau itu saya pernah di tahun saya pernah pacaran loh. Di tahun 2008 waktu saya SMA mau lulus itu saya pacaran tuh. Tepatnya di bulan Desember saya kenal sama seorang cewek itu, terus bulan Maretnya tanggal 19 tahun 2008 saya jadian sama cewek itu. Nah, jadian, pacaran, kayak jalan-jalan, olahraga bareng, lari bareng, sepeda bareng, mempunyai cita-cita bareng. Nah, tapi entah kenapa makin lama, kalau menurut saya itu pasti juga mengalami seseorang yang berhubungan sama lawan jenis sampai 5 tahun atau 3 tahun, pasti perasaan cintanya itu nggak nggak akan terus abadi. Maksudnya itu timbulnya malah kesan kasihan. Itu yang saya dengar dari mantan saya dulu, Mas Towi. Gitu. Jadi selama pacaran apakah ada kenang-kenangan yang senang atau menyedihkan yang nggak bisa dilupain sama ya itu yang dulu itu? Masalah kalau itu pasti banyak banget. Mungkin karena ketidaksabaran dia, terus ketidakmampuan saya untuk mempercepat biar cepet halal. Jadi mungkin dia jadi bosan sama dia karena menunggu atau gimana. Akhirnya ya di tahun 2018 tepatnya bulan Oktober akhirnya kita pisah. Padahal di bulan Juni itu kami udah tunangan, Mas Towi. Mas Towi juga tahu sendiri kan, di keluarga besar kita sampai datang tapi manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Pasti itu sakit banget ya rasanya ya. Sungguh ya. Ya namanya cinta ya seperti ini ya. Terus apa ya ini motivasinya sekarang kenapa bisa bangkit lagi? Oh gini, awalnya sih masa sakit. Saya kecewanya itu kalau dia mengecewakan cuma saya, why not? Saya terima, nggak apa-apa, nothing. Cuman ini udah tunangan, Mas Towi. Udah tunangan, dia mengecewakan saya. Yang paling penting itu kedua orang tua saya, itu yang paling saya sangat kecewa. Ketika itu semua kenangan-kenangan indah itu katanya indah langsung hilang gitu. Ya ternyata dia ada hubungan sama teman kantornya gitu, Mas Towi.
Ya, yang penting sekarang sudah bahagia ya. Yang terakhir ini saya mau tanya ini, sekarang kan udah punya istri ya, udah mau punya anak ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang itu gimana sih perasaannya? Udah punya istri, udah mau punya anak itu kayak gimana gitu? Oh iya, saya sambung dulu ya pertanyaan yang tadi itu yang sebelum ini. Motivasi saya kok bisa bangkit karena gini nggak tahu. Kita itu boleh jatuh, tapi jangan terlalu dalam, jangan terlalu lama. Kita harus cepat bangkit. Caranya gini, kita harus selalu beribadah, ingat kepada orang tua. Kalau kita masih punya orang tua, jadikanlah dia sebagai pedoman, jadikanlah sebagai dia semangat. Karena tanpa itu semua, pasti kesedihan yang berlarut akan terus menghampiri yang Mas tahu. Nah itu tadi caranya, tutup mata kami, tutup mata kita, terus sambil bayangin andai kata bapak ibu kita menangis gara-gara kita, bagaimana perasaan kita. Nah jadikanlah semua itu semangat untuk kita maju, semangat untuk kita bangkit. Alhamdulillah saya sekarang udah punya istri yang tahu ya. Mungkin kata orang sih perkenalannya sih memang singkat ya, tapi itu yang namanya jodoh. Selama-lamanya kita pacar sama siapa, tapi kalau Tuhan menentukannya kamu harus nikah sama itu, ya apa boleh buat. Ya benar. Kita harus menjalani takdir kita. Saya kenal sama dia nggak lama, 2 bulan saya langsung ajak nikah. Dia mau serius, saya juga udah satu frekuensi sama dia, satu tujuan, satu visi, satu misi. Ya udah akhirnya nikah. Alhamdulillah sekarang udah isi 31 minggu. Mau lahiran nih berarti. Iya, nggak lama lagi. Alhamdulillah. Jadi gambaran perasaannya itu gimana sekarang? Apa itu perasaannya? Perasaan yang mau punya anak, yang mau jadi seorang bapak. Intinya gini, intinya seneng banget punya istri, udah mau punya seorang anak, calon penerus kita. Seketika itu semua kenangan itu yang dulu saya pernah sakit, pernah jatuh, pernah itu jadi hilang tidak berbekas. Jadi ini buat kesan buat semuanya yang barangkali menonton video ini, apa ya, saran apa motivasi untuk supaya kita bangkit dari percintaan yang kelam itu, apa kata-katanya yang perlu disampaikan? Mungkin motivasi buat kalian semua ini ya, buat yang nonton channel ini, video ini, kalian kalau jatuh cinta sama seorang, kalau itu masih pacaran, nggak usah terlalu ribet, nggak usah terlalu ngoyo. Maksudnya ngoyo itu nggak usah terlalu serius. Toh itu cuma hanya masalah. Cukup satu saya saja yang sakit. Kalian nggak usah. Intinya ya tadi, kalian nggak usah serius-serius sama pacaran, nggak usah terlalu ngekang, nggak usah terlalu kayak sampai kalian lupa bahwa kita itu masih punya orang tua, masih punya bapak, ibu. Kok kenapa saya ngomong seperti itu? Soalnya saya pernah ngerasain seperti itu. Selama saya pacaran sama dia, saya benar-benar lupa sama ibu saya. Saya harus membagian beliau, harusnya saya harus bisa bagain beliau. Tapi apa? Saya malah lupa karena itu semua. Jadi untuk kalian semua, kalau dikatakan udah jatuh cinta terus jatuh, nggak usah khawatir, bangkit. Jodoh pasti ada. Soalnya kita itu diciptakan selalu berpasang-pasangan, bro. Jadi kita harus beribadah, berikhtiar, pasti kita akan menemukan jodoh kita. Ya, jadi intinya kita harus berdoa dan berikhtiar ya. Jadi berdoa harus ada usaha juga. Ya begitu aja ya. Mungkin akan dilanjutkan episode berikutnya yang mungkin ada pembahasan yang lain ya. Kali ini tentang cinta ya. Jangan lupa subscribe channel kita. Saya mungkin karyawan ya. Dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Bener gratis sama kata dia. Ya ingat, berhubung ini masa-masa masih wabah pandemi corona ini, kalian stay at home,
di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Tolonglah kami yang di sini perantauan juga jujur mau mudik, tapi apa, kita taat aja pemerintah, nggak usah mudik dulu lah, soalnya ini semua juga untuk kita semua ya. Stay at home pokoknya, di rumah aja, aman di rumah. Ya, di rumah aja ya. Oke, terima kasih Mas Sukir. Kita akan bertemu lagi. Ya. Jangan lupa subscribe.